Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di masa yang agak lampau, seorang bapak bernama Pak Darmo mengantarkan anaknya yang masih SD untuk berangkat ke sekolah naik motor. Tetapi di depan sekolah dia menemukan ada penjual burung yang biasa yang di motor diboncengin gerobak atau kandang, tempat begitu banyak burung di situ yang mau dijual. Pak Darmo merasa kasihan dengan burung-burung itu. Dia pikir seharusnya burung itu dibiarkan bebas daripada dijual untuk anak-anak kemudian mati perlahan-lahan. Karena rasa ibanya itu, dan beliau memang kebetulan adalah orang yang berada, Pak Darmo memutuskan untuk membeli semua burung-burung itu dan di satu tempat dilepaskan. Pada keesokan harinya tidak ada pedagang itu, berikutnya juga tidak ada. Mungkin entah karena apa, karena malu atau apa, burungnya diborong terus. Ya, akhirnya tidak pernah terjadi apa-apa lagi atau tidak ada yang menjual burung lagi di situ. Ketika masa panen tiba, para petani merasa keheranan karena cuma Pak Darmo saja yang sawahnya sama sekali tidak diganggu oleh burung-burung. Tidak ada burung yang hinggap atau apalagi memakan padi-padinya, sehingga pada waktu itu panen Pak Darmo menjadi lebih banyak, lebih besar dibanding hasil dari petani-petani yang lain. Baraya, di sini tentu saja kita menemukan banyak sekali misteri dan kejanggalan. Yang pertama, bagaimana mungkin si burung-burung itu tahu batas sawah milik Pak Darmo dan batas sawah milik orang lain, sehingga si burung-burung itu hanya mematuki sawah-sawah milik orang lain. Yang pertama. Yang kedua, kenapa si burung-burung itu demikian kompak? Apakah satu sama lain mereka bisa berkomunikasi sehingga mengatakan ini sawahnya Pak Darmo dan ini yang bukan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah, apa alasan si burung-burung itu melakukan itu? Apakah balas budi? Kalaupun balas budi, kenapa bisa? Ini kan seekor burung saja atau beberapa kelompok burung saja. Kenapa si burung-burung itu bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang harus mereka lakukan sebagai upaya untuk balas budi? Cerita itu pernah menginspirasi saya. Saya sempat mencari-cari literatur yang memungkinkan untuk bisa menjelaskan perihal hal itu secara ilmiah, secara saintik, tetapi tidak banyak. Tetapi beberapa di antaranya akan saya sampaikan di sini. Jadi, ayo kita mulai. Maret 2012, seorang pakar konservasi alam namanya Pak Lawrence itu meninggal dunia di Afrika Selatan. Apa sesungguhnya yang pernah dia lakukan? Dia adalah seorang tokoh yang sangat terkemuka yang berusaha untuk mencegah kepunahan hewan-hewan yang ada di dunia saat ini. Dia berusaha untuk bikin konservasi-konservasi, dia bikin penelitian-penelitian, dia bikin seminar-seminar. Pokoknya seluruhnya hidup dan waktunya digunakan untuk upaya melestarikan lingkungan hidup yang ada. Khususnya kemudian dia pindah ke wilayah ini di Afrika yang dianggap sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap kepunahan hewan-hewan eksotik di sana. Bahkan pernah kejadian dia melakukan tindakan yang begitu heroik, dia terjun ke lapangan perang Baghdad hanya demi mempertahankan kebun binatang dari kemungkinan menjadi ajang perang di situ. Dan dia terlibat dalam tembak-tembakan itu walaupun tanpa senjata sama sekali. Pokoknya ada begitu banyak hal yang dia upayakan untuk menjaga lingkungan hidup dan upaya untuk menunjukkan kasih sayang kepada hewan-hewan, kepada makhluk hidup yang lain. Nah, anehnya adalah tanggal 2 Maret 2012 itu, ketika dia meninggal, sekelompok gajah Afrika datang ke rumahnya dan kemudian melakukan ritual atau upacara berkabung. Jadi si gajah-gajah itu berdiri selama berjam-jam di depan rumah Lawrence sebelum akhirnya mereka pergi. Tetapi beberapa kelompok gajah datang lagi untuk melakukan hal yang sama, kemudian pergi lagi, dan seterusnya. Di sini tentu saja adalah hal yang sangat janggal, hal yang misterius. Pertama, karena si gajah-gajah itu tidak pernah diberitahu bahwa Lawrence meninggal. Yang kedua, si gajah-gajah itu tidak pernah tahu rumahnya di situ, rumah Lawrence itu di situ. Jadi Lawrence itu menjelajah seluruh Afrika dan tempat-tempat konservasinya ada ratusan kilometer dari rumahnya di Afrika Selatan. Tidak ada seorang pun, maksudnya tidak ada satupun gajah yang tahu di mana rumah aslinya. Tetapi entah bagaimana ketika Pak Lawrence-nya meninggal, gajah-gajah berkabung di situ. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah upacara ritual si gajah-gajah itu berlangsung sampai hari ini. Setiap tahun, setiap tanggal 2 Maret. Baraya, di antara semua hewan, gajah memang salah satu hewan yang memiliki tradisi untuk berkabung kalau keluarganya meninggal. Tetapi dalam sejarah tidak pernah ada kejadian gajah melakukan itu kepada manusia.
Yang jelas, si gajah-gajah ini sangat menyayangi, sangat mencintai, dan ingin menunjukkan tentang betapa berkabungnya mereka terhadap kematian Lawrence. Satu hal yang menjadi misteri di alam ini, tetapi saya berusaha untuk mengabaikan misteri itu. Saya berusaha untuk menjelaskan bahwa bahkan untuk ukuran hewan pun mereka selalu berupaya untuk balas budi. Bahkan untuk ukuran hewan pun dalam kadar tertentu mereka memiliki nilai-nilai dan moralitas. Bahwa kita sebagai manusia yang katanya memiliki kemampuan intelektualitas tertinggi dan moral yang tertinggi dan bla 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 bla, ada kalanya kita harus merasa rendah diri dan secara jujur mengakui bahwa kita memang harus belajar terhadap hewan-hewan itu. Di YouTube kita disuguhi oleh banyak sekali cerita-cerita dan tayangan-tayangan tentang hubungan yang sangat janggal antara manusia dengan hewan-hewan, dan banyak di antara tayangan-tayangan itu yang menunjukkan bahwa hewan-hewan itu juga berusaha untuk memberikan balas budi kepada manusia, kepada pihak yang telah memberikan mereka kesempatan untuk hidup kedua. Kita tahu ada kucing, kita melihat ada anjing tentu saja, kemudian ada paus beluga, ada tupai, ada penguin, ada sederet hewan-hewan yang sampai sekarang para saintis masih belum bisa menjelaskan bagaimana ceritanya mereka punya keinginan untuk membalas budi. Kan hewan itu digerakkan oleh dua naluri utama dan tidak berkembang. Hanya naluri saja, yaitu mempertahankan diri dan mempertahankan spesies. Tidak ada ceritanya mereka memiliki nilai-nilai sehingga mereka harus berbalas budi. Tetapi ini adalah nyata. Saya pernah melakukan uji coba kecil seperti berikut ini. Saya datang ke satu tempat yang begitu banyak nyamuknya di sebuah taman. Nyamuknya tentu saja adalah yang belang-belang hitam putih itu. Saya datang ke situ, saya rileks, kemudian saya meniatkan ke dalam hati untuk sedekah pada si nyamuk-nyamuk itu. Kemudian secara verbal saya katakan di taman itu kepada nyamuk-nyamuk yang menggeruputi saya bilang, saya sedekah, silahkan kenyot darah sepuas kalian, tetapi jangan celakai saya. Saya bertahan di situ sekitar beberapa puluh menit dan saya mendapati begitu banyak puluhan nyamuk yang menggerubuti saya. Tetapi boro-boro sakit, bentol pun tidak, dan tidak ada rasa gatal sama sekali. Apakah ini sugesti atau bukan? Saya harap sih Baraya jangan mencobanya di rumah, karena saya mencobanya di taman. Maksudnya karena tentu saja ini memang sesuatu yang sama sekali tidak ilmiah. Ini adalah penelitian yang ya kecil-kecilan maksudnya untuk saya pribadi. Tetapi di situ saya juga membuktikan bahwa ternyata ketika saya berpikir positif terhadap sesuatu, mungkin pikiran positif itu akan menular entah bagaimana mekanismenya terhadap hewan-hewan yang lain, sehingga hewan-hewan itu tidak jadi memberikan penyakit kepada saya. Kan ketika nyamuk misalkan menghisap darah kita, itu dia tidak sengaja, tidak membuat kita gatal. Yang membuat kita gatal itu adalah karena si nyamuk memberikan cairan anti pembekuan darah, kemudian tubuh kita menjadi resisten, kan itu alasannya. Nah, tapi yang pasti ya itu pandangan ilmiahnya ya, tetapi maksudnya secara jelas sampai sekarang saya masih baik-baik aja, tidak kena penyakit yang aneh-aneh, walaupun saya sudah melakukan uji coba 1, 2, 3 kali untuk dikerubutin nyamuk seperti itu. Ada seorang bule di luar sana yang juga melakukan hal yang serupa dengan yang saya lakukan, tetapi jauh lebih ekstrim karena yang menjadi lawan mainnya itu adalah kucing-kucing besar, yaitu Pak Kevin Richardson. Dia adalah seorang yang dianggap sebagai seorang pembisik singa. Apa yang dia lakukan? Dia sering sekali berjalan-jalan ke hutan-hutan liar atau ke belantara-belantara Afrika, jalan-jalan untuk menemukan singa, untuk menemukan macan tutul, untuk menemukan citah dan sebagainya, dan dia berinteraksi dengan mereka dengan sangat akrab. Datang ke kelompok singa, bukannya dirontok, bukannya di apa, malah gelut-gelutan di sana. Jadi seakan-akan dia itu bagian dari kelompok singa itu. Dia melakukan hal yang sama, bukan terhadap hewan peliharaan, tetapi pada hewan liar yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Bagaimana mekanismenya bisa terjadi seperti itu tidak jelas. Yang pasti dia bisa berinteraksi dengan sangat aktif, komunikatif dengan para singa dan hewan-hewan buas itu. Misalkan Baraya, kalau Baraya nonton film survival gitu misalkan, bagaimana caranya untuk menghindari serangan dari singa, misalkan seperti itu. Salah satu yang harus Baraya tekankan itu adalah jangan pernah membelakangi para singa itu. Karena kucing-kucing besar itu punya insting yang sangat besar untuk merobek tangkuk.
Jadi jangan pernah berikan tengkuk baraya kepada kucing-kucing besar itu. Tetapi yang dilakukan oleh Richardson justru adalah berguling-guling, membelakangi mereka, memeluk mereka, menggigit dan digigit dan sebagainya. Tetapi para singa itu, para harimau itu tidak pernah memberikan satu gigitan yang mematikan pada Richardson, apapun yang dia lakukan. Si Richardson itu mengatakan kalau kita memiliki pandangan positif terhadap hewan-hewan itu, maka si hewan-hewan pun akan menyadari sisi positif kita itu dan menganggap kita bukan bagian dari ancaman. Maka interaksi yang sangat intim itu bisa saja terjadi di antara dua spesies yang seharusnya tidak boleh berinteraksi dengan cara seperti itu. Richardson sekarang bekerja di Afrika untuk membantu melakukan konservasi atau upaya perlindungan terhadap singa-singa, karena selama 2 dekade terakhir singa-singa di Afrika memang banyak yang mati dan kebanyakan karena ulah manusia. Cerita lain yang juga terkenal itu ditemukan di Costa Rica. Seorang laki-laki yang namanya Chito suatu kali menemukan seekor buaya yang sekarat, hampir mati karena banyak luka tembakan di tubuhnya. Entah siapa yang melakukannya, tetapi dia membopong buaya itu ke rumahnya. Dengan segala yang bisa dia lakukan, dia berusaha untuk mengobati si buaya itu. Ternyata si buaya itu cepat pulihnya, dan dalam beberapa hari si Chito berusaha untuk menggendong untuk memasukkan kembali si buaya ke sungai. Uniknya adalah keesokan harinya si buayanya datang lagi ke rumahnya. Dan Chito di hari itu tidak menemukan tanda-tanda agresi dari si buaya itu, sehingga si Chito menyambutnya saja. Dan kemudian dengan beberapa permintaan kepada kementerian terkait, si Chito akhirnya berhasil untuk membuat buaya itu tinggal bersamanya. Buaya itu diberi nama Pocho. Dan sejak saat itu terjadilah persahabatan yang sangat aneh antara buaya dengan manusia. Baraya begini ya, buaya itu otak reptil. Katakanlah dia memang hewan yang sangat cerdas, tetapi dia seharusnya tidak memiliki nilai-nilai atau moral-moral tertentu yang membuat dia bisa tidak menjadi agresif terhadap hewan lain yang terhadap makhluk lain yang semestinya menjadi mangsanya. Tetapi yang terjadi adalah Pocho dan Chito itu memiliki hubungan yang sangat akrab. Mau di sungai, mau di darat, mau dimanapun, dan apapun yang dilakukan Chito terhadap Pocho, Pocho tidak pernah berlaku agresif, tidak menggigit, tidak mencakar, atau tidak melakukan hal-hal yang semacam itu. Tetangga-tetangga Chito juga tidak pernah diganggu, tidak pernah digigit, tidak pernah diserang, dan sebagainya. Pocho tetap hanya makan hewan-hewan di alam liar atau mendapatkan makanan dari Chito. Selain itu dia tidak melakukan serangan apapun terhadap manusia, khususnya terhadap Chito. Tapi ya kabarnya agak sedih karena kemarin si Pochonya meninggal di usia 50 tahun karena alasan-alasan yang alamiah. Sampai sekarang saya belum bisa menjumpai literatur yang bisa mengkaji ini secara ilmiah, karena ini memang satu misteri yang seharusnya tidak terjadi. Tetapi dalam sebuah buku namanya Secret Life of Plant, di situ ada sebuah kunci, kata kunci, ada sebuah penelitian bahwa tumbuhan itu ternyata bisa merasakan kasih sayang manusia. Jadi ketika kita merawatnya dengan baik, menyiraminya, memberikannya pupuk dan sebagainya, si tumbuhan itu ternyata memiliki rasa simpati terhadap manusia yang tentu saja ditunjukkan bukan dengan hormon-hormon seperti yang kita kenal. Tetapi di penelitian ini dijelaskan bahwa si tanaman-tanaman itu bahkan berusaha untuk balas budi terhadap manusia. Sederhananya begini Baraya, kalau si tanaman-tanaman yang kadar kesadarannya sangat rendah sekalipun ternyata mampu atau berupaya untuk memberikan rasa kasih sayang terhadap manusia yang telah mengasuhnya, mengurusnya, mungkin mekanisme yang sama juga yang terjadi pada buaya atau harimau atau singa dan sebagainya yang juga melakukan hal yang sama terhadap manusia ketika mereka berusaha untuk melakukan balas budi. Di bukunya Nervous Mechanism of Plant, bahkan lebih radikal lagi, seorang peneliti, kalau nggak salah orang India, itu justru menjelaskan bahwa tanaman itu ternyata memiliki rasa sakit. Jadi ya saya juga belum baca full bukunya, tetapi si tanaman ini memberikan rasa sakit atau merasakan rasa sakit dan merasakan rasa gembira kalau dia disakiti atau kalau dia ditinggalkan, kalau dia tidak dipupuki, atau ketika orang yang menyiram tanamannya sambil marah-marah gitu, itu si tanaman merasakan kemarahan itu. Dan ketika si orang yang menyiram tanamannya itu sedang baik, sedang apa, si tanaman pun benar-benar bisa merasakan bahwa si orangnya itu sedang melakukan hal-hal yang baik. Inilah kemudian yang menjelaskan kenapa wortel, Baraya tahu ya wortel? Wortel itu ada yang manis, ada yang pahit. Nah, wortel yang manis itu kalau diurusnya baik, dan wortel yang pahit itu kalau diurusnya dengan tidak baik. Ternyata si tanaman itu bisa memberikan reaksi. Baraya tentu saja ingat, jerapah itu suka makan pohon-pohon yang di Afrika itu, apa namanya ya? Akasia.
Nah, setiap jerapah datang, si pohon itu ternyata memberikan kode kepada pohon yang lain. "Oi, gua mau diserang, gua mau diserang." Akhirnya si pohon-pohon yang lain itu biasanya mengeraskan durinya atau mengeraskan daunnya atau membuat si daun itu menjadi lebih pahit daripada semestinya. Ya, itu adalah bentuk dari mekanisme pertahanan hidup mereka. Ternyata memang ada penelitiannya seperti itu. Sekali lagi, walaupun memang korelasinya tidak harus nyambung antara hewan dengan tumbuhan, tetapi dari sini bisa kita temukan bahwa ternyata secara sains tumbuhan yang kadar kesadarannya rendah pun ternyata bisa memberikan emosi-emosi, empati, simpati terhadap manusia yang memberikan pelayanan baik kepada mereka, yang memberikan penghidupan kepada mereka. Jadi ya, semoga saja video ini memberikan inspirasi kepada kita semua untuk hidup selaras lebih baik dengan alam, karena kita hidup tinggal di dalamnya dan kita hidup bersamanya. Jadi sudah selayaknya kita memberikan kasih sayang yang lebih terhadap hewan-hewan, terhadap tumbuhan, terhadap lingkungan alam, dan lain sebagainya. Karena apapun yang terjadi terhadap mereka, kita juga akan mendapatkan imbasnya. Tapi saya pengen menggarisbawahi satu hal, Baraya, bahwa kalau kita mencintai pasangan, itu tentu saja adalah karena dasar naluriah. Betapapun kita melabeli cinta itu dengan puisi-puisi yang lebay, itu judulnya tetap adalah naluri. Kalau kita mencintai harta, misalkan, itu juga adalah sesuatu yang wajar, karena kita memiliki naluri, lagi-lagi naluri untuk mempertahankan diri. Tetapi saat kita memberikan sumbangsih kepada alam liar, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan lain-lain, yang itu tidak memberikan dampak langsung terhadap kita, itu adalah cinta kasih yang sangat luar biasa, yang istimewa, yang memang seharusnya itulah yang harus kita lakukan. Semoga kita bisa menjadikan cinta kasih kita terhadap Tuhan itu termanifestasi dalam kehidupan nyata terhadap alam yang ada di sekitar kita. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.